Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kita Bersama Kita Sehat. Masih bersama narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tentunya di Instagram nih. Ada beberapa pertanyaan nih dokter, mungkin bisa dibantu jawab. Tapi sebelum itu katanya dokter Elsa ada pertanyaan terlebih dahulu nih. Apa nih dokter? Boleh dokter? Pertanyaan yang biasa ibu-ibu puskesmas sebenarnya dok. Ini anak-anaknya kan banyak dibawa dengan amandal. Ada yang umur 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Tapi kan kebanyakan namanya orang tua ya dok ya, takut anaknya dioperasi. Sebenarnya nih dok, umur berapa sih anak-anak itu memang boleh atau bagusnya dioperasi? Ada nggak misalnya umur ini belum boleh dioperasi atau umur ini baiknya dioperasi, gimana dokter? Oh ya, bagus pertanyaan dokter Elsa ya. Sebenarnya batasan umur kita lihat dari fungsi daripada amandel tadi yang saya jelasin sebagai antibodi, tapi di atas usia 6 tahun ke atas itu kita prediksi bahwa fungsi daripada amandelnya sudah mulai berkurang. Dan bila pasien itu sendiri ada amandel, itu dia akan mengalami ya sakit-sakitan terus, bahkan fungsi amandel tadi tidak berfungsi lagi. Indikasinya ya kalau memang dipikirkan memang lebih baik disarankan untuk diangkat. Karena beberapa kasus setelah kita angkat ya dokter Elsa ya, keluhan-keluhan yang diutarakan anaknya ya, atau orang tuanya itu alhamdulillah berkurang atau hilang sama sekali. Bahkan sampai anaknya sendiri karena dibatasin makanan tadi kan, oh ini kata orang tuanya nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Setelah dioperasikan bebas kita boleh itu malah dianjurkan. Tapi yang sehat kayak MSG bukannya saya yang anjurkan setelah operasi oh boleh makan MSG, enggak. Setelah operasi itu MSG ya boleh, cuman enggak kayak ada amandel. Kalau ada amandel kan mungkin dia akan infeksi terus-terusan anaknya, ya keluhannya akan terus-terusan juga. Jadi dianjurkan untuk kita tunggu sampai 6 tahun ke atas. Ada beberapa indikasi umur di bawah itu yang saya jelasin tadi ya dokter Elsa ya, yang indikasi yang absolut yang bisa menyebabkan keadaan yang membahayakan anak itu sendiri. Nah, saya ada beberapa kasus, yang satu tadi jantung ada, yang kedua yang menyebabkan dia obstruksi sleep apnea, yang tidur ngorok beberapa kali tersedak, itu kita wajib untuk dioperasi. Nah, tapi kita lihat dulu kondisi anaknya. Kalau anaknya rewel, dikatain nakal, tidak bisa mengendalikan diri, cuman nanti setelah operasi cuma mengendalikan, tidak boleh batuk aja. Jadi kalau anaknya anteng, bisa diajak kompromi, itu kita anjurkan operasi. Kemarin terakhir saya seminggu yang lalu ada umur 4 tahun 8 bulan, barusan sebelum acara masuk TV ini aja saya operasi amandel umur 5 tahun. Karena ibunya sudah berobat ke dokter anak, disarankan dokter anak juga untuk dioperasi. Dari saya juga karena sangat indikasi untuk absolut untuk dioperasi, kita operasi. Insya Allah ya kedepannya kita harapkan yang bagus. Bagus ya dokter. Baik, kita akan menjawab pertanyaan, tapi kayaknya pertanyaan ini sudah ada beberapa yang sudah dijawab. Jadi mungkin saya pilih aja nih dokter yang belum dijawab nih. Boleh dijawab secara singkat dokter. Apakah sinusitis nih dari si Sestro Hadi, sinusitis sama amandel ada kaitannya nggak sih dok? Untuk infeksinya tidak ada kaitannya. Cuman kalau untuk keluhan yang dijelasin saya tadi, satu sakit semua itu kalau memang dia menyebabkan awalnya ada sinusitis, dia meradang amandelnya, sinusitisnya akan kambuh bisa. Ya, kalau sinusitis menyebabkan amandel peradangan sedikit, cuman tidak menyebabkan gangguan yang signifikan ke arah masing-masing. Oh sinusitis, keluarnya sinusitis, enggak, hidungnya terganggu mungkin. Kayak gitu. Karena tadi ya dokter ya THT ya, semua jadi satu sakit semua bisa, benar sekali. Benar. Selanjutnya dokter, ini ada dari nama 235. Dok, dulu mitos atau fakta sih ibu saya pernah bilang kalau orang yang ada penyakit amandel nggak boleh makan gorengan atau makan sayur kol. Oh ya. Gimana dokter?
sebenarnya tadi kan yang Dokter Elsa nanya salah satu makanan ya. Memang makanan yang selain dari MSG memang minyak ya, minyak. Minyak itu dianjurkan ya kalau bagusnya untuk minyak yang terpilih atau minyaknya beberapa kali pakai ya 1-2 kali pakai lah kalau bisa ya. Yang kedua pertanyaannya tadi kol. Kol goreng. Kalau saya nggak tahu kalau dari kol ya, karena nggak ada pengalaman makan kol, amandelnya meradang. Cuman dari beberapa penelitian kol itu sendiri ya kalau dimasak secara misalnya digoreng itu memang tidak dianjurkan. Saya nggak tahu ada kandungan daripada kol itu sendiri menyebabkan kurang baik untuk tubuh kita sendiri. Mungkin dari situ bisa amandelnya akan untuk mengatasi kekurangan tidak baik tersebut. Mungkin itu ya. Viva ada ini tanya ada lagi? pertanyaan juga nih dokter dari Karina Audia. Dok, anak saya 3 bulan terakhir suka tiba-tiba berdehem sendiri, kayak nggak nyaman sama tenggorokannya. Padahal nggak lagi batuk nih dan juga nggak lagi flu. Kebetulan umurnya itu masih 4 tahun dok. Apa ada indikasi permasalahan di tenggorokan dok? Itu kita harus periksa dulu ya, Viva ya. Jadi saya mau lihat dulu. Kalau dia memang amandel, Viva ya, amandel itu sendiri akan menghasilkan lendir. Ya, Dokter Elsa. Jadi jangan aneh nanti keluhan pasien batuk, mendehem bahkan bisa mendehem kan dikit kayak gitu aja, batuk bahkan. Tapi itu proses daripada pembersihan diri. Karena amandel sendiri menghasilkan lendir itu akan tertumpuk di daerah tenggorokan. Jadi otomatis akan sekali-sekali batuk, bukan batuk yang terus-terusan yang penyakit itu. Jadi untuk pembersihan diri. Tapi itu menandakan adanya amandelnya kayak gitu, Viva. Baik, jadi memang harus melalui ini dulu ya dokter ya, mau diperiksa dulu ya. gitu. Tidak bisa langsung dari keluhan saja Ya, benar. Mungkin terakhir nih dokter bisa berikan wejangan nih kepada pemirsa TVRI yang ada di Bengkulu untuk menghindari atau mungkin bisa tidak akan ada permasalahan nih di amandelnya dokter. Silakan dokter. Oke. Mungkin tadi sudah dijelasin beberapa hal yang menyebabkan amandel itu sendiri, faktor resikonya. Nah itu kita bisa hindarin ya. Tapi kalau memang hal tersebut sudah waktunya untuk kita eksekusi atau kita operasi, disarankan untuk ya konsultasi dulu sebenarnya. Untuk menghindari ya kalau bisa hidup sehat tadi kan Viva kita bahas. Cuman untuk hidup sehat lingkungan kita sendiri tidak mendukung sebenarnya. Apakah kita bisa tidak jajan di luar? Saya beberapa pasien juga udah mengeluh, dok saya nggak jajan di luar. Bisa bertahan nggak kita nggak jajan di luar? Ya, semua jajanan di luar kata saya nggak pakai micin, nggak mungkin. Benar sekali. Iya, kalau di rumah mungkin ada beberapa pasien yang ngomong, ya saya di rumah nggak pakai micin dok, masa? Iya, saya senyum aja, cuman ya nggak mungkin lah dia nggak makan di luar. Ketika dia makan di luar itu sakit. Nah itu kayak gitu. Jadi disarankan ya kalau memang sudah waktunya untuk diangkat kita angkat aja bagusnya. Baik, dan juga pola hidup sehat tadi ya dokter kita ya. bagusin. Baik, dokter Elsa mungkin ditambahkan sedikit dokter. Nambahin aja dari dokter Sabri tadi ya, mungkin sudah dijelaskan sangat lengkap. Mungkin satu hal yang perlu diingat adalah jangan self diagnose ya, jangan mendiagnosa sendiri, jangan menata laksana sendiri, haruslah ke orang yang memang berkewenangan dan berkompeten. Baik, tentunya jangan pernah mendiagnosa diri sendiri penyakit apa atau mungkin browsing gitu ya dokter ya. Langsung aja mungkin bisa ke puskesmas terdekat atau mungkin rumah sakit terdekat tentunya untuk lebih jelasnya mengenai penyakit tersebut. Baik, terima kasih dokter Elsa dan juga terima kasih dokter Sabriansyah, spesialis THT tentunya sudah hadir di sini dan menjelaskan banyak sekali. Tentunya pemirsa di rumah jangan lupa saksikan terus Dokter Kito setiap hari hanya di TVRI Bengkulu. Saya Viva Mansyah pamit undur diri, sampai jumpa di Dokter Kito selanjutnya. Bersama Kita Sehat.